Saya banyak menyaksikan ya upacara-upacara seremonial pemberian bantuan kepada anak-anak yatim atau kepada orang-orang yang nasibnya tidak beruntung, kemudian dipotret, disebarkan ke sosial media, disebarkan ke berbagai media. Inilah potret orang miskin, inilah potret anak-anak yang perlu bantuan. Dan menurut saya ya itu adalah pembunuhan karakter ya yang merendahkan orang yang kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Mudah-mudahan Anda semakin sukses, semakin mulia. Dan mudah-mudahan orang-orang di sekitar Anda pun mendapat hal-hal yang positif dari Anda. Mungkin sebagian Anda pernah mendengar Charlie Chaplin. Ya. Charlie Chaplin ini komedian paling terkenal tempo dulu. Tahun 70-an saya pernah ya di SMA itu memerankan sebagai Charlie Chaplin. Ia seorang pelawak, sutradara, dan komposer film. Ya, dari mana? Dari Inggris. Dia terkenal pada era film bisu yang belum ada dialog-dialog gitu ya. Dan dia menjadi ikon dunia melalui perannya sebagai Tramp. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah industri film. Ia telah berkarir selama lebih dari 75 tahun sejak masa kanak-kanaknya. Waktu kecil, ia pernah tinggal di panti asuhan karena ibunya masuk rumah sakit jiwa. Charlie Chaplin pernah bercerita begini. Sewaktu masih kecil, aku pernah diajak oleh ayahku untuk nonton pertunjukan sirkus. Sungguh saya sangat bahagia mendengar ajakan dari ayah saya itu. Sebelum masuk ke tempat pertunjukan, kami antri di depan loket untuk membeli karcis. Termasuk saya dan ayah saya pun ikut antri. Demikian cerita Charlie Chaplin. Dan cerita itu kemudian dilanjutkan, antriannya cukup panjang. Dan di depan kami ada satu keluarga ikut antri. Ada bapak, ibu, dan 4 anaknya. Mereka berenam terlihat sangat bahagia. Anak-anaknya pun tampak bahagia. Namun, dari pakaian yang mereka kenakan, dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya. Pakaiannya sangat sederhana. Meski tidak dekil, tidak kotor, masih layak untuk pakai lah. Tapi dari pakaiannya kelihatan dia bukan orang yang kaya. Tiba giliran mereka harus membayar karcis. Sang bapak merogoh kantong celana dan tampak kebingungan. Uangnya tidak cukup untuk membayar 6 lembar karcis. Dia sedih, dia murung, kemudian segera minggir dari antrian. Charlie Chaplin melanjutkan ceritanya. Ayahku melihatnya dan langsung merogoh uang $20 dari sakunya. Ayahku langsung menjatuhkan uang itu di samping bapak 4 anak tersebut. Dan ayahku menepuk pundaknya dan berkata, Pak, uang Anda jatuh. Bapak itu menoleh, memandang ayahku. Dan dia sadar bahwa ayahku mau membantunya supaya bisa membeli 6 karcis. Untuk dirinya, istrinya, dan 4 orang anaknya. Maka Charlie Chaplin melanjutkan ceritanya, mata bapak itu sembab, mengeluarkan air mata. Ia tampak sangat bahagia, bibirnya tersenyum, dan dia ambil uang $20 itu sambil berterima kasih. Ayahku pun tersenyum, lantas mundur menghampiri aku, ikut antrian seperti sedia kala. Aku lihat bapak itu segera beli karcis untuk keluarganya. Mereka tampak sangat bahagia. Mereka happy, istrinya happy, anaknya happy, sang ayah masih sekali-kali memandang ayahku. Dan ayahku lantas mengajak aku pulang. Kami tidak jadi nonton pertunjukan sirkus. Ternyata uang ayahku hanya $20 dan sudah diberikan kepada keluarga tadi. Dan Charlie Chaplin mengatakan, dalam hidupku itulah pemandangan yang paling menakjubkan. Pertunjukan yang paling memukau dalam hidup saya.
Pemandangan yang jauh lebih indah dibandingkan pertunjukan apapun di muka bumi ini. Itu yang disampaikan Charlie Chaplin dan dia mengatakan lanjutannya, sejak saat itu aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata. Pelajaran berharga yang kita dapat dari cerita Charlie Chaplin ini adalah yang pertama, kalau kita mau membantu orang lain, ya, pastikan ya tetap menjaga harga diri sang penerima bantuan. Ayahnya Charlie Chaplin tidak langsung memberikan bantuan kepada sang ayah. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia menjatuhkan uang itu. Dan seolah-olah uang itu adalah milik bapak dari empat orang anak dan 1 orang istri yang akan menonton pertunjukan itu. Saya banyak menyaksikan ya upacara-upacara seremonial pemberian bantuan kepada anak-anak yatim atau kepada orang-orang yang nasibnya tidak beruntung, kemudian dipotret, disebarkan ke sosial media, disebarkan ke berbagai media, inilah potret orang miskin, inilah potret anak-anak yang perlu bantuan. Dan menurut saya, ya, itu adalah pembunuhan karakter, ya, yang merendahkan orang yang kita bantu. Rasanya belajar dari pelajaran Charlie Chaplin itu, hal-hal semacam ini perlu kita hindari. Janganlah orang-orang miskin diundang ke tempat mewah, ke hotel, tempat acara yang kita lakukan. Kemudian mereka menerima bantuan, dipotret, ya, disebarluaskan, ya, menampakkan wajah-wajah kemiskinan, menampakkan wajah-wajah orang lemah. Ya, itu. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, ternyata tindakan itu lebih kuat dibandingkan kata-kata. Charlie Chaplin mendapat pelajaran dari orang tuanya yang itu kemudian mewarnai hidupnya karena dia melihat tindakan orang tuanya. Ya, tindakan orang tuanya ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita pun dapat pelajaran dari sini bahwa kebaikan itu menular. Kalau Anda seorang pemimpin, pastikan berbuat baik karena itu akan menular kepada kanan kiri kita. Kalau Anda orang tua, pastikan Anda melakukan kebaikan karena itu akan dicontoh oleh putra-putri kita. Dan kalau itu terjadi, sungguh kebaikan yang satu akan melahirkan kebaikan yang lain. Semoga Anda tetap menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, yang semakin sukses, mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.